Pertama, perkenalkan, nama saya Salwa Ismi Salbila sebagai moderator dan presentator kedua, dan selanjutnya ada Novi Ardani sebagai presentator pertama, dan yang presentator ketiga yaitu Rama Sasi Kirana, dan yang terakhir, Dizafita Nazila, presentator keempat. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Kondisi Politik Kontemporer di Banten. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi Ardani. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang di mana Banten merupakan provinsi relatif baru yang berada di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 diputuskan bahwa ibu kota Provinsi Banten berada di Kota Serang. Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota, serta luas Provinsi Banten sebesar 9.160,70 km persegi. Lanjut. Namun, di balik statusnya sebagai provinsi muda, Banten menyimpan warisan sejarah dan budaya yang sangat kuat, yakni Kesultanan Banten yang pernah menjadi pusat perdagangan dan peradaban Islam. Kombinasi antara struktur pemerintahan modern dan tradisi serta kultural menciptakan ruang kajian politik yang menarik untuk dikaji. Next. Next, Vita. Sebelumnya. Lalu politik kontemporer Banten seringkali ditandai oleh dinamika kekuasaan yang masih kuat dipengaruhi oleh jaringan dinasti politik yang telah berakar sejak lama. Struktur kekuasaan politik dinasti membuat kompetisi politik seringkali berpusat pada perebutan pengaruh antar elit, bukan pada adu gagasan atau kualitas program. Next. Dari latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam diskusi ini yaitu bagaimana kemajuan dan kemunduran kondisi politik di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, bagaimana perkembangan politik dari tahun dibentuknya Provinsi Banten hingga pemilu legislatif 2024. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak politik dinasti di Banten. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparannya Novi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu tinjauan pustaka. Next. Kemajuan politik pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, yang pertama itu pemerintahan stabil dan terpusat di bawah kepemimpinan Sultan Ageng. Yang kedua, legitimasi kekuasaan diperkuat melalui penerapan nilai keagamaan dalam pemerintahan. Yang ketiga, hubungan diplomatik luas dengan kerajaan Islam, perdagangan India, dan bangsa Eropa non-VOC. Yang keempat, Banten diakui sebagai kekuatan politik mandiri di kawasan Barat Nusantara. Yang kelima, penguatan militer dan armada laut untuk menjaga pelabuhan dan jalur perdagangan. Yang terakhir, kemampuan mempertahankan kedaulatan dari tekanan VOC. Next. Selanjutnya ada kemunduran politik pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama itu muncul konflik politik antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Yang kedua, perbedaan pandangan mengenai VOC berkembang menjadi perang saudara. Yang ketiga, stabilitas politik melemah karena sumber daya tersedot dalam konflik internal. Yang keempat, VOC memanfaatkan situasi dengan mendukung Sultan Haji. Yang kelima, pengaruh VOC semakin kuat dalam urusan istana. Yang kelima, kekuatan militer Banten menurun drastis akibat perang internal. Yang terakhir, penangkapan Sultan Agung oleh VOC 1983 menandai hilangnya kedaulatan penuh Banten. Next. Perkembangan politik di Provinsi Banten.
Perkembangan politik Provinsi Banten tidak dapat dipisahkan dari warisan sejarah panjangnya sebagai pusat kedaulatan Islam yang berdaulat selama hampir 3 abad. Kesultanan Banten meninggalkan warisan politik berupa sistem monarki Islam, kepemimpinan yang memadukan otoritas agama dan politik, serta tradisi perlawanan terhadap dominasi asing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahma Sasi. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan di latar belakang terbentuknya politik dinasti Banten. Terbentuknya politik dinasti di Banten berakar pada sejarah panjang wilayah ini sebagai pusat kesultanan Islam yang berdaulat. Hal ini tidak luput dipengaruhi oleh sosok Tubagus Casan Sohib yang merupakan ayah dari Atut Casan Sohib, ayah dari Atut. Casan Sohib merupakan jawara Banten, pengusaha, ulama, dan tokoh masyarakat yang disegani. Sebelumnya, politik dinasti adalah praktik kekuasaan politik yang dikonsolidasikan dan diwariskan dalam satu keluarga atau kelompok kekerabatan terbatas dalam satu sistem yang seharusnya demokratis. Casan Sohib sendiri lahir pada tahun 1930 dan merupakan pendiri dari PT Sinar Ciamas Raya yang berkembang menjadi perusahaan konstruksi terbesar di Banten. Kemudian masuknya Tubagus Casan Sohib ke dunia politik dimulai dari era Orde Baru, di mana Casan Sohib merupakan donatur lokal dan broker proyek Golkar di Banten yang bermitra dengan elit dan partai militer. Kemudian pada pasca reformasi, Casan Sohib memanfaatkan peluang dengan kekuatan ekonominya dan mengambil alih struktur Golkar. Kemudian pada tahun 2000 ia menjabat sebagai Ketua Satuan Karya Ulama dan memimpin 2 organisasi massa Golkar di Banten. Ia juga menjadi pemimpin Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten dan juga memanfaatkan media untuk memperkuat posisi dalam ekonomi dan politik. Kemudian masa pemekaran Provinsi Banten berpisah dari Jawa Barat pada tahun 2000. Ia resmi menjadi provinsi ke-30 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Dengan ini, Casan Sohib semakin mengukuhkan posisinya dengan menguasai arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Banten. Ia menjadi tokoh penting dalam mendorong terbentuknya Provinsi Banten dengan memberikan dukungan finansial dan mendapat pengakuan sebagai tokoh pembaharuan Banten karena hal tersebut. Kemudian ada peran keturunan sebagai awal mula politik dinasti. Perubahan besar terjadi ketika Ratu Atut, putri tertua dari Casan Sohib, berhasil menjadi wakil gubernur Banten pada tahun 2002, mendampingi Joko Munandar, dan dinobatkan sebagai wakil gubernur perempuan pertama di Indonesia, yang kemudian pada tahun 2006 dilantik sebagai gubernur Banten karena dicopotnya Joko Munandar dari jabatannya karena tersandung kasus korupsi. Atut kemudian mendirikan organisasi seperti Relawan Banten Bersatu pada tahun 2007 dan terus memanfaatkan PPPSBB untuk memenangkan kepentingan politik keluarganya. Kemudian ada keturunan keluarga Casan Sohib yang di politik, itu ada generasi inti yaitu Ratu Atut yang merupakan gubernur Banten, Tubagus Ciariwardana yang merupakan pengendali bisnis dan keuangan dinasti, ada Hikmat Tomet yang merupakan wakil gubernur Banten. Kemudian generasi kedua ada Airin Rahmidiani yang merupakan wali kota Tangerang Selatan dan mencalonkan diri sebagai gubernur Banten 2024. Kemudian ada Tanto Wahyudi Arban yang merupakan wakil bupati Pandeglang. Kemudian ada Andra Taufan Miski yang merupakan anggota DPRD Banten. Kemudian ada generasi penerus yaitu Pilar Saga Ihsan yang merupakan wali kota Tangerang Selatan dan Irfan Helmi yang merupakan mantan ketua DPRD Kota Tangerang. Kemudian ada fase pergeseran politik dinasti pasca runtuhnya dominasi Atut. Dominasi Atut mengalami titik balik dramatis saat tertangkapnya ia dan adiknya pada kasus korupsi pada tahun 2013. Kasus ini bermula dari terungkapnya suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar terkait sengketa Pilkada Lebak yang melibatkan Wawan. KPK kemudian menetapkan Atut sebagai tersangka dalam sejumlah kasus, termasuk suap dan pengadaan alat kesehatan, di mana ia terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Vonis terhadap Atut menghancurkan legitimasi dinasti, menyebabkan ia dicopot dari jabatan gubernur dan digantikan oleh wakilnya, Rano Karno.
sekaligus menandai awal keruntuhan hegemoni politik keluarga tersebut. Kesalahan telak pada Pilgub 2017 ketika calon yang diusung keluarga yaitu Rano Karno dikalahkan oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumi menandai berakhirnya hegemoni mereka di tingkat provinsi. Upaya kebangkitan melalui Airin Rahmidiani pada Pilgub 2024 kembali gagal setelah Airin dikalahkan oleh pasangan pertahanan yaitu Andika Hazrumi yang berkoalisi dengan mantan sekutu dinasti yaitu Rano Karno. Kekalahan ini membuktikan daya tarik dinasti di tingkat provinsi telah memudar sekaligus menggeser peta politik Banten menuju pembentukan aliansi yang lebih dinamis dan tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya Ramasasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Zavita Nabila. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya sini menjelaskan tentang dampak politik dinasti di Banten. Yang pertama itu ada melihat sistem politik yang berdasarkan asas demokrasi, diperlukan sistem politik yang konstitusional guna mengukur sistem politik demokrasi tersebut. Demokrasi membutuhkan aturan yang jelas dan konstitusi agar proses politik berjalan adil. Sistem yang konstitusional ya memastikan pembatasan kekuasaan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika prinsip ini dilemahkan oleh dominasi keluarga tertentu, demokrasi menjadi tidak seimbang. Selanjutnya ada pembahasan dinasti politik memang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah dinasti politik Ratut Atut Josiep di Banten. Banten merupakan contoh nyata di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada satu keluarga. Dinasti Atut menguasai banyak posisi strategis seperti gubernur, DPRD, bupati atau wali kota hingga jabatan birokrasi. Kasus ini sering dijadikan studi kasus tentang bagaimana dinasti politik mempengaruhi tata kelola daerah. Selanjutnya ada beberapa orang menganggap menurut Effendi 2018, beberapa orang menganggap dinasti politik terbagi atas dua hal, yakni wajar secara alami dan tidak wajar karena terdapat distorsi terhadap demokrasi. Selanjutnya itu dinasti politik menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat Banten selama proses pemilihan kepala daerah. Yang kedua, melemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Yang ketiga itu ada tata kelola pemerintahan termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang terakhir itu ada politik dinasti tidak hanya merusak struktur demokrasi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial politik, kualitas tata kelola daerah, serta perkembangan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pita atas pemaparannya. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu politik Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa mencapai kemajuan melalui pemerintahan yang stabil, jaringan diplomatik yang kuat, dan penguatan militer. Kekayaan tersebut melemah ketika terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji yang membuka peluang bagi VOC untuk memperbesar pengaruhnya. Dalam perkembangan modern, politik Banten banyak dipengaruhi oleh politik dinasti yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan daerah. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bertanya.